Yang harus sangat diliput adalah wisata. Ya. Salah satu destinasi yang seharusnya sangat mendunia. Ya. Paradise ya. Ya, Paradise, inilah dia surganya wisata. Ikon wisatanya Indonesia, Samosir ya. Iya, iya. Sangat bagus, sangat luar biasa. Kita pasti besar di sana. Pemirsa. Bang Sandi itu pikirannya sama dengan saya bahwa gitu, Mas, traveling, tourism ini pasti warahmatullahi terkoneksi wabarakatuh. dengan kuliah. Pemirsa Mona Lisa, bersama saya lagi Kemas Edi Junedi, Pemret, Mona Lisa TV dan beritamonalisa.com. Hari ini kita akan berbincang-bincang terkait dalam rangka HUT Mona Lisa ke-7, yaitu 7 inspirasi untuk anak negeri. Hari ini kita akan berbincang-bincang langsung dengan salah satu pimpinan yang ada di perusahaan Brixton, yaitu Pak Gatot. Kita akan bincang-bincang seperti apa media kita di mata mitra, yaitu di Brixton. Untuk itu pemirsa, mari kita bincang-bincang. Hari ini kita bincang-bincang santai pemirsa. Dan kita hari ini langsung berada di klub ya Mas ya? Ya, Clubhouse. Di Clubhouse. Kita bincang-bincang sambil nikmatin kopi. Ini kopinya cukup luar biasa pemirsa. Kopi Simalungun. Asli kopi Simalungun. Ya, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, bisa Mas ceritakan sejauh mana pandangan Mas terhadap Mona Lisa ini dalam melakukan publikasi kegiatan edukasi maupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk membangun negeri? Kami silakan. Kalau pandangan saya sejauh ini Mona Lisa ini cukup profesional. Saya melihat nggak kalah dengan media-media lain yang memang sudah publish ya di dunia, di Indonesia lah pada umumnya ini. Ya, saya lihat Mona Lisa cukup profesional dalam menggali sumber data, sumber informasi, dan itu sepertinya faktual dan tidak mengada-ngada. Itu yang kita senang begitu. Dan untuk edukasi, saya rasa cukup jelas lah kalau seandainya kaum milenial atau seperti saya lah yang bukan kaum milenial lagi, cukup jelas lah. Artinya udah di usia istilahnya apa nama Mas, dalam rangka udah habislah mulai isi memori pemirsa. Jadi udah nggak milenial lagi. Tapi yang pastinya hari ini beliau akan menerangkan kepada pemirsa seperti apa Mona Lisa di mata beliau, kan gitu. Mas, selain sebagai edukasi, apalagi pandangan Mas tentang kondisi, artinya media kita ini terhadap masyarakat, khususnya di Siantar Simalungun dan Sumatera Utara dan Nusantara, artinya juga dunia. Seperti apa pandangan Mas untuk itu? Kalau pandangan saya ya, saya sudah lihat banyak terkait berita-berita dari Mona Lisa. Itu menggali terkait pariwisata, terkait situasi satu daerah, ya edukasi, dan terakhir itu saya juga diwawancarai terkait ada education land. Nah, itu sangat komprehensif sekali saya rasa pemberitaannya. Saya rasa ini untuk ke depan ini media Mona Lisa ini mampu bersaing dengan, nggak kalah lah bersaing dengan media-media yang sudah ada seperti di Jakarta. Saya cukup bangga dengan ada Mona Lisa di Simalungun ini. Dia bisa bersaing. Saya lihat kemarin ada di lokasi Tapsel ya. Tapsel. Ya, Be ya. Di Tapsel, di Madinah. Ini kan cukup luas jangkauannya yang mungkin tidak terjangkau oleh media-media yang ada di Jakarta. Nah, saya itu sebagai masyarakat Simalungun bangga gitu punya media seperti begini yang mampu bersaing dengan media-media yang sudah kita bilang lah ratingnya yang sangat tinggi. Sudah ada tinggi ya Mas ya. Oke pemirsa, itu tadi sekedar pembukaan mukadimah dari Mas Gatot sendiri sebagai pengamat dan sebagai juga mitra kerja kita. Untuk itu pemirsa jangan kemana lagi dengan kita. Hari ini kita diskusi untuk membahas tentang HUT Mona Lisa ke-7, yaitu dengan tajuk 7 inspirasi untuk anak negeri. Mas, ini kita akan jelaskan biar artinya Mas juga sebagai pemirsa
Apa sih B yang mau dijelaskan tujuan inspirasi anak negeri? Ini akan kita sebutkan satu persatu. Yang pertama dia kesehatan. Yang kedua pendidikan. Yang ketiga yaitu traveling ya. Traveling, kuliner. UMKM. Ini semua saling berhubungan, Mas. Yang kelima yaitu pertanian dan perkebunan. Ini yang 7 ini saling berhubungan. Makanya kita sebut 7 inspirasi untuk anak negeri. Mas bisa kasih saran ke kita, artinya seperti apa nanti program-program unggulan yang menjadi skala prioritas daripada Mona Lisa TV? Silakan, Mas. Oke. Kalau gitu saya minum dulu. Ya, silakan, Mas, silakan. Oh ya. Pemirsa, ini asli loh kopi Simalungun. Kopi Simalungun. Dibuat di Simalungun. Dibuat Simalungun. Yang minum juga lama di Simalungun. Lama di Simalungun. Jadi gini, Be. Kalau saya ya pribadi, ya, yang harus sangat diliput adalah wisata. Ya. Wisata kenapa? Danau Toba ini, ya, ini adalah salah satu destinasi yang seharusnya sangat mendunia. Ya. Ya, saya tuh keliling kemana-mana, hampirlah separuh dunia ini saya keliling. Tidak ada yang secantik Danau Toba. Danau Toba ini seperti kepingan surga yang jatuh ke bumi ya. Benar. Inilah kalau dibilang paradise. Paradise ya. Ya, paradise. Inilah dia surganya wisata. Saya jalan lewat darat, lewat danau sendiri. Waduh, luar biasa cantiknya. Iya. Saya kelilingi semua Danau Toba itu luar biasa. Ya. Seharusnya ini menjadi ikon wisatanya Indonesia. Ya. Nah, sekarang Mona Lisa itu ada di sini, yang seharusnya jadi tanggung jawab media Mona Lisa untuk meliput ini. Nah, kaitannya wisata ini adalah kaitan kuliner. Iya. Nah, begitu cantiknya di sini seharusnya disupport oleh kuliner yang memang menjadi makanan khas daripada Simalungun gitu ya. Makanan khas Simalungun dan juga harapan saya bisa wakil daripada masakan-masakan di Indonesia juga ada di lokasi sini. Masakan Nusantara ya. Masakan Nusantara. Iya. Contoh orang Jawa. Orang Jawa sekali waktu kan kepingin makan rawon. Iya. Dia cuma, di mana rawon? Oh, di sini. Iya. Nah, ayam geprek ada. Nah, jadi semua ngumpul lah makanan Nusantara ada di Danau Toba. Iya. Nah, kemungkinan kalau ini semua tersedia, kemungkinan kita bisa mengundang para wisata dari luar negeri datang ke sini. Artinya mengembalikan lagi cerita daripada Danau Toba ya. Sudah pasti. Orang-orang Indonesia sendiri, orang lokal itu seharusnya nggak usah kemana-mana, nggak perlu keluar negeri, nggak perlu jauh-jauh mengeluarkan kos yang begitu besar ya, Mas ya. Apalagi terakhir saya lihat kawasan Danau Toba, travelingnya itu sudah ditata, trotoarnya bagus. Kemarin terakhir saya ke Samosir ya. Iya. Sangat bagus, sangat luar biasa. Artinya menjadi jogging track juga gitu, Mas. Jogging track dan kemudian apa namanya, eye catching begitu. Iya. Orang bilang eye catching, kita lihat sangat indah. Dan ini sangat luar biasa. Nah, inilah saya harap Mona Lisa ini bisa mengangkat kembali sumber daya alam kita. Kita ekspos kembali sehingga orang-orang menjadi salah satu devisa lah untuk negara ya. Sudah pasti, itu harapan saya sehingga ekonomi masyarakat di sekitar itu terangkat seperti di sini. Contoh di Thailand mereka mampu mengangkat pariwisatanya. Kenapa yang begitu ini paradise? World Paradise ini harus diangkat, kemudian membangun ekonomi masyarakat sekitar kita. Itu melalui UMKM tadi ya, Mas ya? Sudah pasti, UMKM kita pasti besar. UMKM, pemirsa, UMKM itu salah satu lembaga yang bisa menggawangin semua ekonomi yang ada di Siantar Simalungun. Seperti itu pemirsa, mungkin ya, Mas ya? Ya. Saya kan kemarin kalau nggak saya dengar itu Menteri. Iya, benar. Yang kemarin si Sandiago. Bang Sandi. Nah, Bang Sandi datang di sana kan UMKM. Iya. Berarti Bang Sandi itu pikirannya sama dengan saya bahwa gitu, Mas, traveling, tourism ini pasti terkoneksi dengan kuliner. Kuliner, tentu saja. 7 pilar yang Babe bilang tadi. 7 inspirasi untuk anak negeri. Untuk anak negeri. Apa tadi, Be? Pendidikan, kesehatan. Otomatis kita ke sana sehat. Kenapa? Fresh.
Iya, benar. Benar kan? Iya, edukasi. Pendidikan. Pendidikan, edukasi, kita bilang pendidikan. Itu kan apa? Geopark. Iya, harusnya sejarah yang harus digali. Sehingga anak cucu kita paham dengan kondisi itu ya, Mas. Nah, itu dia. Iya. Ya kan, traveling tadi, tourism. Kemudian kuliner. Traveling dulu, traveling, baru kuliner. Ya. Nah, ini kan tersangkut semuanya. Ya. Ini dia. Masuk di UMKM-nya. Masuk UMKM. Udah ini 5 pilar ini tadi, 5 inspirasi ini seharusnya sudah diwakili oleh Mona Lisa. Inilah kelebihan Mona Lisa. Ya. Mengekspos sumber daya alam yang ada yang mungkin tidak pernah dipikirkan orang. Mungkin orang Danau Toba seperti apa sih? Ya, benar. Mungkin karena Mona Lisa ini ada berkedudukan di sini, lebih tahu detailnya daripada lokasi Danau Toba itu, sehingga bisa diekspos detail by detail, sehingga orang lebih tahu. Orang taunya Danau Toba itu air, tapi tidak tahu bagaimana indahnya saat traveling di sekitar kawasan Danau Toba. Nah, itu sangat bagus. Saya sangat terinspirasi. Yang kedua, yang kelima, keenam, yaitu pertanian dengan perkebunannya, kan gitu, Mas. Ini kan harus saling mendukung ini ya. Kalau ini sudah pasti. Kalau kawasan Danau Toba terletak 1.500 dari permukaan laut. Kita menuju ke sana, kita pasti ketemu kebun kopi, kebun teh, kebun karet. Kalau kita mau ke sana dari Simalungun tempat kita, semua perkebunan pertanian ada di sini. Apa yang nggak ada? Makanya saya bilang namanya paradise, surga, semua ada di situ. Nah, inspirasi yang 7 ini itu semua komplit di sini, nggak ada yang hilang satupun. Luar biasa. Ya, benar Mas. Ya, pemirsa, itu tadi penjelasan dari Mas Gatot ya, terkait dengan tagline kita, yaitu 7 inspirasi untuk anak negeri. Berbagai hal sudah dijelaskan tadi sama Mas Gatot, manfaat daripada, artinya Mona Lisa memang memahamin tentang apa yang harus dibangun dan apa yang harus dikerjakan dalam melakukan publis menjadi edukasi untuk anak negeri. Pemirsa, ikutin kami dan jangan kemana-mana. Kita tetap mencicipin kopi. Kembali lagi bersama kita, diskusi sore hari ini. Cuaca memang cukup cerah dan ini membawa spirit dan semangat buat kita semua. Ini akan kita tanya closing statement, bagaimana tanggapan dari Mas Gatot selaku perwakilan dari manajemen Brixton. Seperti apa sih kedepannya Mona Lisa ini dalam membangun sinergitas antara perusahaan dengan perusahaan media seperti Mona Lisa. Mas boleh sampaikan apa-apa kita kira-kira harapan dan pesan-pesan yang akan Mas sampaikan, sehingga Mona Lisa ini mudah-mudahan insya Allah bisa memiliki satelit sendiri, pemirsa Mas, bisa memiliki satelit sendiri, walaupun itu sewa kan gitu, Mas, ya kan? Kan seperti itu ya kan? Dan itu impian kita, Mas, itu impian kita. Mudah-mudahan bukan hanya menjadi live streaming, tapi bisa memiliki satelit yang ada di Nusantara ini. Mungkin Mas bisa sampaikan, Mas. Saya sebagai bukan pengamat lah, tapi saya mereview setiap kali melihat YouTube daripada siaran-siaran daripada Mona Lisa, ya saya penuh harapan lah. Saya lihat itu penuh edukasi, penuh ya, sangat ya, saya bilang media yang edukatif. Jadi harapan-harapan kita media ini mampu memberikan solusi-solusi kepada anak-anak negeri ini, bagaimana mereka bisa membangun, terinspirasi oleh berita-berita yang disiarkan oleh Mona Lisa ini. Dan harapan kita sebagai wakil perusahaan di sini, biasanya ya media-media ini juga menyampaikan hal-hal yang negatif. Harapan kita lihatlah hal-hal yang positif yang sudah dilakukan perusahaan ini, sehingga perusahaan ini banyak telah melakukan hal-hal yang baik, sehingga ekonomi masyarakat di sekitar sini terangkat ya, Mas. Jadi harus dipahami. Berbicara masalah CSR, seperti apa CSR itu sudah semua dilakukan. Ya, kemudian liputlah hal-hal yang positif seperti
namanya perusahaan kita ya perusahaan Jepang di sini, ini sangat peduli dengan lingkungan, lingkungan dengan CO2 reduction, ya, dengan safety, dengan pemberdayaan petani, ya CSR. Nah itu semua sudah kita laksanakan, sudah kita penuhin. Nah mohonlah dari Monalisa sendiri, mohon ini diekspos supaya media-media lain juga tidak asal membicarakan hal-hal yang sepihak. Kasihlah artinya ada pembandingnya gitu, Mas. Pembanding, ada pembanding. Artinya balancing dalam setiap pemberitaan-pemberitaan yang dilakukan kan seperti itu, Mas ya. Harapan kita ini bisa jadi balancing lah untuk yang berita-berita yang tidak enak. Nah itu dia harapan kita ke depan. Oh seperti itu, Mas ya. Untuk seperti artinya kan Mas bisa juga sampaikan ya kan, biar pemirsa juga tahu untuk penggunaan CSR itu Bang sejauh mana artinya peran daripada perusahaan, sehingga juga dalam kesempatan ini perusahaan juga bisa menyampaikan kepada masyarakat di HUT Monalisa ke-7, Mas. Ya, boleh Mas. Ya, kalau kita bilang ya CSR itu kan bahasa lama. Jadi bahasa yang baru itu community development. Atau saya lupa yang terakhir itu lupa, tapi seperti begitu. Jadi namanya community development itu membangun komunitas yang ada di sini. Nah, secara internal CSR itu sudah dilaksanakan oleh perusahaan ini. Contoh, ini orang-orang di sini kan pekerjaannya orang-orang sekitar Bristol. Orang-orang kampung. Artinya memberdayakan orang sekitar, Mas. Orang sekitar di lingkungan perkebunan ya. Mereka dapat gaji. Kalau kita ada keuntungan, kita kasih bonus. Dan jelas THR itu yang mandatori, yang normatif buat mereka kita kasih. Nah itu udah secara internal itu adalah CSR. Kita bantu air minum, kita kasih sama mereka gratis. Itu bentuk CSR secara internal. Nah secara eksternal, jalan-jalan di sekitar perkebunan ini yang dilintasi oleh komunitas perkebunan, itu dibaguskan, dibagusi semua, lining semuanya. Kadang kita bantu seperti jembatan, titik, banyak lagi yang saya bilang. Mungkin termasuk juga rumah-rumah ibadah, Mas ya. Sudah pasti. Pemirsa itu juga udah termasuk pasti bagian, semua. Jadi kalau mau hitung-hitungan, Bristol itu gimana ya saya bilang? Bristol itu sudah sangat luar biasa kontribusinya terhadap masyarakat sekitar sini. Artinya bukan yang dianggap masyarakat selama ini Bristol itu nggak punya, artinya nggak mau, gimana kita bilang, nggak mau tahu gitu. Bukan seperti itu, Mas. Bukan seperti itu. Kalau CSR itu kadang dipandang dengan hanya uang. Tidak, CSR padahal bantuan-bantuan sosial itu yang perlu digali ya, Mas ya. Kan ada beberapa komponen untuk CSR itu sendiri. Charity, kemudian empowering, edukasi. Kita edukasi berapa banyak, berapa ratus orang, berapa ribu orang yang sudah mendapat donasi dari perusahaan ini. Contoh edukasi terhadap bagaimana mereka, karena kita perusahaan karet, membuat satu kebun karet, mendonasikan bibit karet, memberi cara edukasi bagaimana menderes yang benar, sehingga produksi masyarakat itu besar dan mereka boleh jual ke sini, perorangan juga boleh. Artinya upaya-upaya itu dilakukan, Mas. Artinya bagaimana perkebunan rakyat juga dilakukan edukasi sehingga menghasilkan produk sesuai dengan keinginan dari perusahaan di sini. Nah, ketika itu dijual kemari ya, Mas ya. Benar. Jadi secara internal kita sudah melaksanakan CSR, dan secara eksternal kita juga sudah melaksanakan. Jadi tidak hanya sebelah internal, internal eksternal kita laksanakan ini. Artinya semua ya, luar dalam ini udah luar dalam, dan tidak ada lagi cerita Bristol itu begini begitu. Bristol itu menurut saya, bukan karena saya orang Bristol, tapi kata orang Jawa atau orang Simalungun, top markotop. Top markotop. Pemirsa, top markotop katanya. Itu dia. Jadi Mas, untuk pesan terakhir kepada Monalisa, artinya Mas juga sudah memberi gambaran sinergitas terhadap perusahaan dengan media. Kita berharap juga bukan hanya Monalisa saja, tapi media-media lain ikut berpartisipasi dalam melakukan edukasi terhadap anak negeri. Apa kira-kira pesan terakhir sehingga Monalisa ini bisa mencapai impian tertingginya, Mas? Seperti yang saya bilang tadi, Mas. Ini pemirsa.
Impian ini impian saya ya. Wah. Impian kita lah pemirsa ya. Iya. Impian pemirsa ini ya kita mendapat informasi-informasi yang mungkin kita sendiri, kita ini kan kalau nggak dikasih informasi lewat media, kita tuh nggak tahu. Saya itu cuma tahu tok ya kebun ini. Iya. Karena Mona Lisa lah saya tahu ada pantai di sana yang bagus. Ada rupanya daerah destinasi wisata yang belum pernah saya datangin, ternyata diekspos oleh Mona Lisa. Iya. Dan kemudian ada yang saya nggak tahu, satu pengetahuan yang diekspos oleh Mona Lisa. Nah, sepertinya Mona Lisa ini sudah bisa mewakili pikiran-pikiran kita yang belum terlaksana begitu. Oh, seperti itu Mas. Iya, jadi Mona Lisa ini namanya seperti apa ya kalau bilangnya? Sudah seperti dalam beyond expectation. Di luar daripada ekspektasi saya. Iya kan, sebagai media lokal. Iya. Ini sudah di luar ekspektasi saya. Iya. Nah, kan gitu ya. Saya kira artinya melebihi kemampuan ya. Iya, melebihi daripada harapan saya gitu. Harapan saya, oh, media lokal tuh begini. Ternyata ini Mona Lisa itu lebih daripada yang saya pikirin tuh. Namanya beyond expectation. Iya. Beyond my mind. Di luar pikiran saya sudah. Itu bahasa Jawanya tuh pemirsa. Seperti itu pemirsa. Mungkin ada yang lain atau mungkin ini kita selesaikan di sini Mas. Ada pesan yang belum tadi Mas jawab. Apa itu? Saya punya impian tadi ya kan, Mona Lisa ini punya satelit sendiri. Gimana menurut Mas? Wah, kalau itu punya satelit sendiri, saya terus terang saya bilang, saya orang sini, saya bangga. Harus kita usahakan, Be. Siap. Iya. Itu harus diusahakan. Kita bilang Mona Lisa punya satelit sendiri, itu luar biasa. Iya. Walaupun itu sewa, Mas ya. Bukan masalah sewa atau punya sendiri. Sewa, tapi itu adalah sebuah harapan kita untuk ini bisa mendunia. Mona Lisa. Harapan saya kenal sama Babe, Mona Lisa bisa mendunia. Itu dia harapan saya. Oke, seperti itu Mas ya. Ya, pemirsa Mona Lisa, itulah tadi tanggapan dari Mas Gatot sebagai masyarakat Kabupaten Simalungun, juga sebagai perwakilan daripada manajemen perusahaan Brixton yang melihat sisi positif daripada liputan-liputan yang telah disajikan oleh Mona Lisa TV, juga berita-berita online-nya yaitu di beritamonalisa.com. Kita berharap di usianya yang ke-7 Mona Lisa akan lebih jaya, dan apa yang menjadi impian-impian tim di Mona Lisa ini dapat terwujud. 7 inspirasi untuk anak negeri. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan edukasi lagi, akan membuat diskusi-diskusi yang lebih spektakuler dalam rangkaian HUT Mona Lisa TV. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Pak Gatot. Kita ucapkan kepada pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.